Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah sampainya kita di dalam pagi yang penuh keberkahan. Dan insya-Allah selalu diliputi keberkahan dari Allah. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan sampainya kita di hari ini, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang, yang insya Allah kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang diharapkan setiap hamba tatkala kita kembali ke hadapan Allah, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah jihad kajian Ahad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi hari ini izinkan Al-Faqir untuk menyampaikan betapa sangat diharapkan setiap hamba untuk mendapatkan syafaat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Butuh syafaat enggak? Butuh. Di dalam kehidupan kita di dunia, syafaat pun dibutuhkan. Bentuk syafaat yang kita tahu di dalam kehidupan ini pertolongan. Jika seseorang mendapatkan pertolongan dari orang lain, pasti akan mengucapkan terima kasih. Dan pertolongannya di dunia, apa yang dia butuhkan akan mendapatkan kebutuhan yang diinginkan. Karena seseorang tidak akan pernah bisa memulai kehidupan dengan sendiri, harus memerlukan pertolongan orang lain. Ini di dalam kehidupan sosialnya kita. Tapi tatkala kelak kita di padang mahsyar, di alam kubur, saat sakratul maut, saat mizan, penimbangan amal baik, amal buruk, ini yang kita butuhkan syafaat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau sama manusia kita
dapat pertolongannya, satu kali minta tolong pastinya dikasih. Tapi kalau tiap hari udah mulai bosan orang tersebut. Betul ya? Tapi mudah-mudahan di sini semuanya orang yang menolongi dengan ikhlas. Yang ditolong tahu diri. Insya Allah. Kutipan dari syair yang dicatat oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau menuliskan, Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa'. Kekasih yang pertolongannya akan ditolong oleh yang maha penolong. Kalau kita minta tolong kepada orang lain, belum tentu akan bisa membantu atau menolong kita. Tapi Nabi SAW tatkala mengharapkan pertolongan Allah, pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia di dunia pasti punya kesusahan. Betul. Tapi kesusahannya kita enggak kayak Nabi Allah Ayub. Kesusahan kita enggak kayak Nabi Musa. Kesusahan kita enggak kayak Nabi Ibrahim. Kesusahan kita enggak kayak para anbiya dan rasul. Kesusahan kita hanya sekedar ruang lingkup kehidupan sehari-hari. Kita enggak harus mikirin umat. Kita enggak harus mikir seberapa banyak orang yang akan masuk ke dalam neraka. Tapi kita lebih banyak memikirkan diri kita sendiri dan bagaimana keluarga kita kelak nantinya. Tapi setiap kesusahan yang kita dapati, seringkali kesusahan ini kita tidak minta langsung kepada Allah. Setiap seseorang kalau lagi susah, carinya ke tempat yang sekiranya orang tersebut mau nolong tapi ada imbalan. Kan gitu. Tapi kalau Nabi, tatkala kita minta tolong kepada Nabi, mengharapkan syafaat Nabi, kita enggak minta juga dikasih oleh Nabi SAW. Kita enggak pernah minta syafaat, tapi wajib kita diberikan syafaat. Nabi SAW memberikan satu kabar gembira kepada umat Nabi SAW tatkala saat dia mendapatkan kesusahan dalam sakratul maut. Kita kan belum tentu sakratul maut kita aman, lancar, belum tentu. Iblis laknatullah mengatakan kepada syaitan, kepada bawahannya, tatkala seseorang hamba akan kembali kepada Allah dalam keadaan sakratul maut, Iblis mengatakan kepada prajuritnya, minggir kalian, biar aku yang mengurusnya. Antara dia mati dalam keadaan beriman atau dia tidak dalam keadaan beriman kepada Allah. Iblis turun tangan, menyerupai orang yang kita kasihi, menyerupai orang yang kita sayang. Contoh, kita cinta sama ibu kita pastinya. Cinta sekali sama ibu kita. Iblis ini bisa berubah menjadi ibu kita. Saat orang sakratul maut, setiap hamba, anak Adam sedang mengalami sakratul maut, itu dahaganya. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan, jika air lautan diberikan dan dituangkan kepada orang yang dalam mengalami sakratul maut, maka tidak akan cukup, terus akan merasa dahaga. Kita minum 2 gelas insya Allah kembung. Betul. Tapi orang dalam keadaan nazak sakratul maut tidak akan mendapatkan dahaganya itu hilang tatkala lautan pun airnya diberikan kepada orang yang satu dalam keadaan sakratul maut. Enggak akan cukup. Iblis ini berubah jadi ibu, membawa 1 gelas air, entah itu susu, entah itu yang kita lihat lezat lah. Saat sakratul maut kita kalau ngelihat kita lagi aus, ketemu air 2 teguk, 1 teguk juga udah alhamdulillah. Ini 1 gelas. 1 gelas dingin
kelihatannya bagus, enak dilihatnya. Saat itu dikatakan, wahai ibu, bawakan air itu kepadaku. Kata yang sakratul maut. Iblis yang berubah menjadi ibu mengatakan, betul nak, ini air aku bawakan untukmu. Karena aku merasakan tatkala dalam saat mengalami saat-saat ingin berjumpa dengan kematian, aku merasakan kehausannya. Namun di saat itu, maka cepatlah wahai ibu, berikan kepadaku. Nah, ini air akan aku berikan kepadamu. Tahukah engkau, yakinkah, adakah Tuhan saat ini yang dapat menolongimu dalam keadaan haus saat ini? Ini orang udah mulai bimbang. Ini kalau orang gak punya iman. Orang gak punya iman, bimbang dia. Wahai anakku, pastikanlah di hatimu bahwa tidak ada Tuhan. Ketahuilah saat ini aku seorang ibu yang membawakanmu air, yang tahu bagaimana keadaanmu. Dan aku engkau keluar dari rahimku, kata ibu tersebut. Karena ini orang gak punya iman, merasakan dahaga yang sangat luar biasa, beliau mengatakan, wahai ibu, cepat berikan kepadaku. Aku akan berikan. Yakinkan dirimu bahwa aku adalah Tuhan. Ibunya dibilang Tuhan. Sampai akhirnya, iya, ternyata Tuhan tidak ada. Engkau adalah Tuhanku wahai ibu. Saat itu juga Allah tarik ruhnya, mati tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa saat orang mengalami sakratul maut, jangan jauh-jauh keluarga yang ada di sampingnya. Talqin, betul. Baca surat Ar-Rahman, baca surat An-Nur. Banyak surat-surat yang akan membimbing orang yang mengalami sakratul maut. Itu dari penjagaan iblis yang akan mengganggu dia, dimatikan saat diambil rohnya tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Tapi orang yang beriman, tatkala dia mengalami sakratul maut, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membentangkan tangannya, akan memeluk orang tersebut, sehingga dibimbinglah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan kemana tempat yang akan diberikan kepada daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Nabi di mana kita, pasti akan diberikan kita jalan keluar oleh Allah untuk berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari kitanya. Kitanya butuh enggak nih syafaat? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, barang siapa yang berziarah kepadaku semasa hidup atau matiku, dia ziarah ke Madinah, kita ziarah ke Madinah, insyaallah mudah-mudahan Allah buka pintu rezeki kita yang banyak, yang berkah, yang halal, bisa melaksanakan haji, bisa melaksanakan umrah, bisa berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaminan syafaatku di yaumil qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bib, abdi teboga duit. Nabi tahu umatnya enggak semuanya punya uang, berangkat harus naik pesawat, uangnya harus banyak. Nabi tahu, Nabi meringankan umatnya. Nabiur Rahmah, Nabi yang menyebarkan kasih sayang. Nabi mengatakan di salah satu hadisnya selanjutnya, barang siapa membaca doa setelah azan, hafal enggak? Hafal enggak? Sehari berapa kali azan? Berapa? Enggak ada yang 4, enggak ada. 3. Sadarnya azan mah tetap 5, tapi kadang kita dengar azan cuma 2. Benar nggak? Kenapa? Kupingnya ditutup sama syaitan. Kenapa? Tahu barang siapa yang membaca doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah
ila akhir. Barang siapa membaca doa tersebut sampai akhir, dia wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Baik enggak tuh Nabi? Baiknya luar biasa. Tapi setiap hari ini 5 kali azan kita baca enggak tuh doanya? Itu yang masalah di dalam hidup kita. Kita butuh syafaat, kita butuh pertolongan, tapi seakan-akan kita enggak butuh. Ingat, kita ngebutuhin Nabi ini terus sampai ke dalam surganya Allah. Tapi ada kabar gembira, orang yang senang, gemar, bangun di pagi hari, memakmurkan paginya, setelah sholat subuhnya, duduk majlis, duduk ta'lim, menuntut ilmunya Allah. Di sini menjamin satu jaminan dari Nabi SAW. Yang pertama, rezekinya akan dibuka oleh Allah. Keberkahan di dalam hidupnya dibuka selebar-lebarnya. Makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahi rezeki umatku jika mereka saat pagi mereka datang. Saat mereka pagi nih, kita hidup nih di pagi hari, itu rezekinya akan diberkahi oleh Allah. Itu doanya Nabi 14 abad yang lalu. Doanya sampai kebagian ke kita. Jangankan yang kita duduk di sini, tukang serabi, dia di luar, tukang serabi, serabi miring, apalagi nasi kuning, semuanya rezekinya dibagi oleh Allah. Kenapa? Itulah doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mah doa nggak pernah untuk dirinya. Kalau kita kan doa buat diri kita sendiri paling banyak. Ya Allah, panjangkan umur, kan begitu. Lobain rezeki, banyakin rezeki, betul. Kita dikasih panjang umur, buat apa kita panjang umur? Tapi kalau umur kita nggak manfaat, buat apa kita panjang umur tapi hidup kita maksiat? Dibanyakin rezeki tapi kita lalai kepada Allah. Makanya hidup itu kudu syukur. Apa yang kita punya saat ini, ya ini yang udah diambil sama Allah, ini dan ini yang diberikan sama Allah, syukur sama Allah. Ini kan kurangnya kita, hidup serba kurang, ini kurang, itu kurang. Kenapa? Karena banyak kufur dibanding syukurnya. Coba kalau kita hidupnya alhamdulillah, nih coba nih kemarin Corona 2 tahun Corona ya, betul ya, 2 tahun lu kita Corona. Ada yang berhenti makannya? Selama 2 tahun berhenti makan? Sarapan masih, makan siang, bahkan ada yang naik berat badannya. Saya, coba bisa dibayangin, kenapa? Ada keberkahan di dalamnya. Pertolongan Allah tuh ada, pertolongan Nabi ada. Setiap seseorang mengalami kesusahan pasti akan mendapatkan pertolongan. Jika, nih ingat ya, jika mereka yang selalu mengingat Allah, dia selalu mengingat Nabi, setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Nih kan kita rata-rata kan kalau lagi susah larinya kan ke pegadaian, memberi apa sih motonya pegadaian apa tuh? Memberi solusi, mengatasi masalah tanpa solusi. Kalau buat saya mah mengatasi masalah tanpa solusi. Kenapa? Orang lagi susah ditambah susah. Coba kita lihat, banyaknya seseorang tersebut yang jauh dari Allah. Coba yang bikin kita dalam keadaan susah siapa? Diri sendiri. Allah sudah kasih jalan buat kita. Mau rezeki banyak, bangun pagi. Setelah bangun pagi, silaturahmi. Sudah silaturahmi, ikhtiar. Setelah ikhtiar itu pasti ada jalan keluar. Baca waqiah. Bib, saya udah sering baca waqiah 40 balik. Rezeki segini-gini aja Bib. Sholat duha udah Bib, kadang sampai 12 rakaat kita. Susah banget. Baca surat Ibrahim. Apalagi Bib, tiap malam Jumat Bib,
Belum dapat solusi juga, baca surat tanah. Baca surat tanah, jual. Itu solusi paling terbaik. Jalan keluar diberikan sama Allah. Ada jalan keluarnya. Tapi kan kita enggak harus dengan cara kita minta sana minta sini, kan enggak. Ingat, kesusahan kita enggak seperti para anbiya rasul, enggak. Kesusahan kita palingan buat diri kita sendiri. Kenapa? Karena jauhnya kita dari Allah. Nabi udah ngajarin kita, nih mau syafaat, ayo dong kita kenal dulu. Sekarang saya mau tanya, saya kenal sama Ustadz Fitri, saya minta tolong sama Ustadz Fitri, Ustadz Fitri saya minta tolong dong, minta beras 1 gelas aja, kira-kira dikasih nggak? Kasih. Jangankan segelas, insya Allah dikasihnya 5 kilo. Coba kita nggak kenal, Ustadz Fitri saya minta beras dong segelas. Anda dari mana? Itu jawaban pertama. Tinggalnya di mana? Banyak pertanyaannya. Begitupun Nabi. Kita kenal Nabi, Nabi kenal kita. Begitu kita minta dikasih semuanya. Ini kita nggak kenal Nabi tapi mau ngerepotin Nabi. Ya kan ada di firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Ini kan sudah jelas, beban umatnya Nabi dipikul sama nabinya. Iya, Nabi mikulin beban tapi jangan ditambahin. Caranya gimana? Ringanin dong bebannya Nabi. Yuk kita dakwah yuk. Dakwahnya gimana, Bib? Harus pakai mic? Enggak. Ngajak teman sholat, temenin saya yuk. Itu dakwah. Kalau mau pakai baju tangan kanan dulu, itu dakwah. Pakai sendal kaki kanan, copot sendal kaki, itu dakwah. Masuk kamar mandi kaki, jangan pernah dua-duanya. Paeh, kepleset kan bahaya itu. Itu kan dakwah, cara dakwah. Seseorang yang banyak mengangkat sunnah Nabi, memperkenalkan diri kepada Nabi, disitulah Nabi akan memberikan syafaat kepada dirinya. Kita ngaku cinta sama Nabi SAW, tapi salawat kita cuma sehari, ya Allah. Seapa yang kita baca di dalam sholatnya aja. Jangan mengaku cinta kepada Nabi jika satu hari kurang dari 300 kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bohong, dusta berarti kita. Tahu nggak arti cinta? Ini dari syafaat ke cinta nih. Yang namanya arti cinta, semakin kita mencintai orang tersebut, pasti ini mulut nggak bakal berhenti ngomongin orang yang kita cintai. Nggak bakal berhenti. Insya Allah hidungnya miring, bilangnya bagus. Badannya gemuk, gembrot, nggak dikata gendut. Dikata apa? Semok. Orangnya hitam, nggak bakal dikata hitam. Dikatanya apa? Putih yang tertunda. Kenapa? Itu karena cinta. Cinta itu paling sering orang ngucapin. Ah, itu berarti dia lagi cinta tuh sama itu orang tuh. Dikit-dikit ngomongin Ustadz Fitri ini begini. Ah, itu lagi cintanya luar biasa berarti. Nah, bagaimana kalau kita cinta sama Nabi tapi yang kita ngomongin yang nggak baik? Kita ngaku cinta sama Nabi tapi mulut kita maksiat kepada Allah, banyaknya gibah kepada orang lain. Ini kira-kira yang begini cintanya benar apa dusta ini? Dusta sudah pasti. Nah, syafaat Nabi SAW yang kita dapati kelak di yaumil qiyamah, tahu nggak? Saat Nabi SAW dalam keadaan sakratul maut, yang difikirin cuman umat. Wasiatnya aqimis salah, aqimis salah, aqimis salah. 3 kali Nabi mengatakan dirikan salat, dirikan salat, dirikan salat. Kita ini belum mendirikan salat, kita baru mengerjakan salat. Orang yang mendirikan sholat, aplikasi setiap yang kita lakukan di dalam gerakan sholat dipakai tuh di dalam kehidupan kita. Kalau orang mengerjakan sholat, selesai dia sholat sampai keluar masjid selesai, akhlaknya nggak baik, kehidupannya nggak baik, maksiatnya jalan terus. Ya orang yang mendirikan sholat, inna sholata tanha anil fahsya
Orang yang mendirikan sholat sudah pasti jauh dari pekerjaan yang keji, mungkar, yang nggak baik, yang maksiat kepada Allah sudah pasti. Ini gimana kitanya nggak sholat? Ya habislah kita. Saat Nabi SAW kelak di yaumil qiyamah, yang dicari umat minta izin kepada Allah. Di dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, jika ada umatku terakhir keluar dari neraka jahanam, bukan neraka biasa ya, neraka jahanam. Jika dia terakhir keluar dari neraka jahanam, aku akan menunggunya sampai dia kembali masuk ke dalam surganya Allah. Jika aku tunggu pun masih belum kembali ke dalam surga Allah, maka aku akan meminta izin kepada Allah agar Muhammad dapat menjemput umat Muhammad tersebut, sehingga Muhammad bisa membawa masuknya dia ke dalam surganya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh cintanya Nabi tuh. Siapa yang bisa ngebalas cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita kalau ada satu perempuan, nih saya ngomong sama laki-laki aja lah. Ini karena sekarang alhamdulillah jihad banyakkan anak-anak muda. Kalau orang tua mah cinta ya segitu-gitu aja. Ya udah nikah ya udah alhamdulillah, enggak nikah ya cari. Kalau anak muda kan pakai bumbu-bumbu dulu. Selamat pagi yang kan begitu tuh. Pokoknya kalau ada anak muda yang begitu, nih mudah-mudahan yang Neng masih gadis, kalau ketemu laki-laki begitu mudah-mudahan ditolak ya Neng. Kenapa? Yang begitu laki-laki nggak manfaat. Percuma tiap hari Neng diajak jalan makannya bajigur, kenyangnya mah cilok. Coba lihat cintanya manusia kan cuma sampai segitunya. Coba udah nikah, belum nikah kesandung dikit, hati-hati matanya. Ih manis luar biasa bahasanya tuh. Coba kalau udah punya anak 1, 2 begitu, matanya di mana sih? Bahasanya lain lagi. Cintanya ada batasan. Lihat Nabi Muhammad SAW, sampai kalau kita nih yang masuk dalam neraka jahanam, kita keluar paling terakhir, Nabi yang jemput kita di dalam neraka, bawa umat yang masuk ke dalam surganya Allah. Yang penting apa? Dia pernah ikhlas menyebut kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, penuh dengan keikhlasan. Ini kadang kita sering hadir tahlil, la ilaha illallah matanya ke serabi. La ilaha illallah ngelihatnya ke langit-langit. Ini baca zikir sama berzikir beda. Jangan disamain. Orang kalau membaca zikir mah, kita lagi baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, mata kemana-mana itu baca zikir tuh. Tapi kalau saat dia la ilaha illallah, dia khusyuk, taruh dalam hati, zikir hati pun ikut zikir, itu yang pasti akan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang saleh, hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya, hamba yang bisa membawa harkat martabat seorang Nabi Muhammad SAW, jauh dari kemaksiatan, jauh dari kemungkaran, selalu dekat kepada Allah. Ibadah walaupun kita nggak tahu sholat kita benar apa enggak, yang penting kita ibadah, tahu diri kita sebagai hamba. Kita ini hamba Allah, bukan hambanya syaitan. Tugasnya hamba cuma satu, ibadah. Lepas kita mau diterima mau enggak, yang penting usaha kita ibadah kepada Allah. Jangan sampai enggak. Kenapa? Cara kita nih ngambil cari muka sama Allah, ya begitu. Kalau kita kan cari muka sama orang, ya Allah sering banget. Tapi kalau kita cari muka sama Allah, kenapa segan, bingung kita nih kadang-kadang. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala nungguin hambanya yang saat ini dalam keadaan sujud terus kepada Allah. Kadang kita sujud, pikiran kita kemana? Kepala kita sujud, tapi hati sama pikiran nggak tahu kemana. Kadang orang udah bangun dari sujud, dia masih sujud aja. Ini bedanya kita nih sama orang-orang soleh. Karena orang soleh sholatnya betul-betul pakai dzauq, pakai hati yang betul-betul dari dalamnya. Kenapa? Lepas mau diterima mau enggak, yang penting saya ibadah kepada Allah. Saya seorang hamba yang wajib beribadah kepada Allah. Ayo
gerakin hati kita untuk makin dekat kepada Allah sampai kita mendapatkan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kita butuh syafaat. Kapanpun kita butuh syafaat. Tidak akan pernah ada seseorang yang bisa hidup dalam kesendiriannya, apalagi kelak di yaumil qiyamah. Nafsi-nafsi, semua nafsi-nafsi di yaumil qiyamah, semua nafsi-nafsi di padang mahsyar, semua nafsi-nafsi sendiri-sendiri, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sadisnya padang mahsyar. Sangat luar biasa azab yang ada di padang mahsyar bagi orang yang tidak beribadah kepada Allah. Nih hati-hati. Jika ada seorang bayi di padang mahsyar yang ada di dalam gendongan seorang ibu, maka ibu tersebut akan ridha menaruh bayinya di tanah padang mahsyar, akan diinjak oleh ibu tersebut agar dia tidak tenggelam karena dosa mereka. Nafsi-nafsi. Sekarang kita ketemu bayi kan kita timang-timang, sayang, kita taruh geletakin di bawah, nggak mungkin. Tapi kelak di yaumil qiyamah, bayi tersebut bisa jadi kita pijakan agar kita tinggi, tidak lagi tenggelam daripada dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah selamatin kita dari fitnah, daripada fitnahnya Dajjal, fitnahnya siksa kubur, fitnahnya padang mahsyar, fitnahnya daripada di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah sehingga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beribadah kepada Allah, semakin makin cinta kepada Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli usul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. يا ربنا اعترفنا بأننا ضرفنا وأننا أسرفنا للذا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن الرؤاد واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صابة والمسلمين جميعا من رب أسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبه دد تصصبي والحمد لله في البدء والدناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.